agenda setting. Nanti akan saya bahas lagi lebih detail di beberapa slide setelahnya. Dan agenda setting ini salah satu konten yang kalau kalian mau kontennya bertahannya panjang, ini adalah salah satu basic komunikasi tentang agenda setting. Jadi kalau nggak salah kemarin ada yang sempat nanya tentang masyarakatnya begini, kita masih gimana? Nah, masyarakat itu kita yang bentuk. Dia maunya apa? Dulu nggak banyak orang suka konten joget. Lama-lama makin banyak, kenapa? FYP dia satu, FYP saya dengan FYP kamu mungkin beda. Nah, sekali aja saya dikirimin sama kamu konten joget, terus saya stay di situ 10 detik, besoknya FYP saya isinya konten joget. Bener nggak? Makanya kalau saya jarang buka link dari teman, karena alhamdulillah sampai sekarang akhirnya clear tuh FYP saya nggak pernah ada konten joget. Isinya paling parenting. Gitu. Nah, jadi semua tergantung. Nah, itu yang disebut dengan agenda setting. Media membentuk apa maunya kita. Bukan masyarakat yang langsung mau. Kalau kita terus-terusan berasumsi, nggak pakai data, kita cuma mikir yang lagi viral, kita jadi buta sama potensi yang lain. Gitu. Misalnya sini ada nggak yang orang kesehatan? Kalau nggak salah saya lihat di absen ada orang yang backgroundnya kesehatan deh. Kebidanan atau apa. Nah, di FYP kamu isinya apa? Aduh. Kira-kira kalau dari sisi kebidanan ya, kira-kira kamu nih, kamu bisa bikin konten apa yang pasarnya sesuai dengan lingkungan kamu atau background kamu? Baby spa. Oke. Terus ini postpartum ya, perawatan pasca melahirkan misalnya kayak gitu. Terus saya sempat lihat yang teman-teman santri Instagramnya berkaitan dengan background pendidikan sekolahnya. Nggak mungkin tiba-tiba dia membuat konten misalnya tentang apa ya yang agak nyebrang. Kalau dari santri itu yang agak bertolak belakang, misalnya konten masak, tapi masaknya dengan kitchen yang home kitchen, dengan dapur rumah yang ala-ala MasterChef. Kira-kira relate nggak sama followersnya dia? Nggak. Nah, itu yang disebut dengan agenda setting. Jadi sebetulnya kita yang membentuk sendiri pasar kita mau kemana, kita sesuaikan. Kalau kita terus-terusan mengikuti pasar, viralnya hanya akan sesaat. Kenapa? Karena namanya pasar itu berkembang terus. Manusia berkembang terus. Otak orang hari ini sama besok, apalagi perempuan terutama yang paling sering mood swing, hari ini mau sukanya Korea, besok sukanya Jepang. Itu namanya kalau kita terus-terusan cuman mau ngikutin maunya orang yang kita lihat, nanti ya udah ramenya hanya di saat itu aja gitu. Tapi itu juga perlu melihat. Jadi ada dua sisi cara pembuatan konten. Selain melihat dari pasar adalah kita yang membentuk pasarnya, tapi bukan berarti pasar adalah segalanya. Agenda setting itu salah satu hal yang dipegang terutama oleh media tentang apa yang ditayangkan sesuai dengan apa yang dimiliki, apa yang diinginkan pemilik konten, supaya masyarakat berpikirnya kayak gitu. Ibaratnya kayak di brainwash pelan-pelan gitulah, bahasa seremnya kayak gitu. Oke, kita ada dua saluran distribusi yang paling umum. Kita bicaranya audiovisual ya, kita nggak bicara bentuk konten lain seperti podcast, tapi kita fokus pada audiovisual, film pendek, film panjang maupun dokumenter. Dia bikinnya kayak gitu. Kenapa nggak dia bikin aja langsung film pendek 5 menit dia upload di YouTube? Biar penonton penasaran. Jadi konten selanjutnya tetap ramai. Oke. Terus apa bedanya dengan dia bikin mini series di YouTube? Pernah nonton mini series nggak di YouTube? Pernah. Nah, apa bedanya dia bikin itu dengan bikin mini series di YouTube? Gak apa-apa ngomong berdua aja, saya nggak gigit, tenang. Gitu. Kenapa? Ntar ya kita pelan-pelan bahas. Yang kedua, karena harus kita mengenali audiens. Kita pada saat punya akun, kita tahu orang yang akan ada di followers kita ini siapa aja kira-kira karakternya. Misalnya saya
Saya ini membranding diri saya sebagai travel adventure mom. Kenapa? Karena saya dari hamil sampai anak saya umur 6 tahun, setahun minimal sekali saya bawa anak saya naik gunung. Jadi ketika teman saya itu mau naik gunung dan dia nanya, nggak usah naik gunung deh, mereka road trip aja pulang kampung bawa bayi, mereka nanya, anaknya gimana ya, gue bawa anak-anak. Karena brandingannya udah itu. Nah, jadi audiens saya itu. Jadi kalau saya tiba-tiba bikin konten tentang bagaimana memakai sarung yang benar, saya kutip sedikit ya Pak kontennya. Bagaimana cara memakai sarung yang benar, nggak relate. Jadi buang-buang tenaga saya bikin. Atau tiba-tiba bagaimana cara menggocek yang benar, nyebrang banget. Saya aja nggak pernah main bola. Bagaimana menang dalam main basket 3 point gitu, atau gimana cara mencetak 3 point, atau permainan game-game online itu yang ada mabar-mabar segala macem. Kalau anak saya suka nonton yang ada anjing yang ngomong, terus ada yang main apa tuh, video-video di YouTube yang dia lagi main tapi dia nge-record ekspresinya dia. Tahu nggak? Biasanya SMP SMA suka nonton tuh, dia main game mabar gitu kan, terus dia sosok gitu loh. Nah, kalau saya bikin konten kayak gitu, orang nonton nggak? Yang nggak nonton, ini orang siapa sih, mama main juga kalah mulu, minta tolong mulu, nggak ada yang nonton kan? Kenapa? Karena saya jadinya maksa. Oh, itu yang lagi viral, iya itu viral di sebelah, tapi belum tentu viral di saya. Kenapa? Karena audiens saya bukan itu. Gitu. Terus yang ketiga, gaya visual yang sesuai. Orang yang bikin kontennya film pendek di TikTok, belum tentu dia bisa bikin film pendek di YouTube. Begitu juga sebaliknya. Kenapa? Karena gaya setiap orang itu berbeda-beda. Film audiovisual itu seni, jadi tidak ada yang sempurna. Makanya kenapa juri pada saat festival itu banyak. Kenapa? Karena selera setiap orang berbeda, punya penilaiannya masing-masing. Ada yang bagus dari sisi A, tapi menurut yang lain nggak suka. Atau ada film yang viral banget, tapi orang setelah nonton kok kayak gini, oke sih filmnya di bioskop. Atau ada film yang memang sebetulnya berbobot dan bagus, kok penontonnya cuma segini sih. Itu kenapa? Karena adanya variasi. Selera orang itu nggak ada yang sama gitu. Makanya kenapa itu disebut seni. Tidak ada takaran mutlak harus A, B, C, harus gini, itu enggak. Adanya cuma basic, ada ground rules-nya aja. Ada basicnya harus begini, tapi sisanya berkembang. Itu kenapa kreativitas teman-teman itu sangat dibutuhkan pada saat pembuatan konten maupun film. Oke, terus kalau saya akan lebih banyak fokus berkaitan dengan kompetisi teman-teman yang di skill camp. Jadi durasi, kalau untuk konten pendek, jangan terlalu panjang. Kalau misalnya dia terlalu panjang, orang akan bosan. Beda dengan film. Kalau film durasinya panjang, meskipun nanti akan di-relay ke Netflix, orang akan tetap nonton. Kenapa? Karena itu film. Alur pembuatan ceritanya berbeda. Gitu. Terus kalau pada saat konten ada call to action. Call to action itu lebih ke ajakan. Ada yang bisa sebutin nggak contohnya? Sesuatu yang membuat orang lain akan memberikan feedback secara langsung. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh tentang call to action? Saya bingung bahasa umumnya, tapi kayaknya itu umum. Jadi contohnya gini, aku tuh suka gini ya. Sekarang aku ambil contoh narasinya Seal Camp. Sekarang nih aku lagi ada di Seal Camp, gini. Menurut kamu besok kita akan ke kota mana lagi ya? Orang akan komen, Makassar Kak, Palu Kak. Nah itu namanya call to action. Kita membuat orang ngasih feedback langsung ke akun kita. Itu yang namanya ada interaksi. Kemarin saya sempat ngomong engagement. Nah, akun di like doang itu kalau kebetulan saya di brand juga. Kebanyakan sini sebetulnya apa? Kebetulan saya di brand juga. Brand tidak melihat likes. Yang dia lihat engagement, interaksi. Seberapa banyak orang akan berinteraksi dengan akun kamu. Terus misalnya gini, ayo guys, kira-kira guys, besok ini siapa nih yang bakal menang? Nah, orang kan bakal tebak-tebakan tuh. Atau kadang ada juga cara-cara yang misalnya membuat sesuatu yang disalah-salahin, bikin orang komen. Gitu, bikin orang komen, mengkomentari kesalahan itu.
Itu namanya call to action, membuat orang yang melihat akan memberikan feedback dalam bentuk apapun. Bisa dengan merepost, kalau misalnya relate ya, kontennya relate dengan kehidupan sehari-hari, bisa juga dengan komen gitu. Terus berkaitan dengan timing atau waktu, kalau nggak salah di materinya Kakak Naswan ada kapan waktu terbaik untuk posting di Instagram, Facebook ya. Tapi nanti saya terakhir saya singgung lagi deh. Dan ada monitoring dan evaluasi. Oke, konten target ini maksudnya perlu tahu orangnya yang mau kita tuju nih siapa. Oh, saya orangnya mau saya tuju orangnya cukup di Wajo aja. Ya nggak apa-apa, teman-teman bisa pakai bahasa lokal. Oh, saya mau tuju orang-orang yang ada di tempat lain. Mungkin pernah ngeliat konten yang saling ledek-ledekan bahasa, logat, ya kan? Nah, ya kalau teman-teman mau ledek-ledekan bahasa ya tetap hati-hati dengan unsur sara. Tapi itu juga berarti teman-teman harus tahu audiensnya yang mau dikejar ini orang mana. Itu kaitannya sama demografi maksudnya. Gitu. Terus misalnya kayak ada suka yang bahasanya nggak nyambung nih dua orang. Gara-gara ada satu kata yang di sini artinya apa, yang di sana artinya apa, yang ngomong udah kayak bolot ngomong bolot dia tuh nggak nyambung nih apa, akhirnya kayak gitu-gitu konten-konten lucuan yang bisa akhirnya orang nonton. Terus karakter orang, mau dibikin ke karakter apa nih orang-orangnya? Oh, orang-orangnya yang apa ya, misalnya anak-anak sekolah, karakter orangnya dia kalau nonton misalnya cuma sore karena dari pagi sampai siang dia sekolah, dikasih sama ibunya cuma sore, berarti ini orangnya yang lagi leye-leye. Oke, kalau leye-leye berarti orangnya yang kayak gimana. Nah itu kalau udah lebih lanjut biasanya kayak gitu dianalisis. Terus jenis kelamin itu penting, kenapa? Karena ya beda ya konten untuk audiens perempuan dengan laki-laki, bercandanya juga biasanya beda, nggak harus relate lah intinya lah, harus nyambung gitu. Terus pain atau gain, ini agak kejauhan tapi nanti saya skip aja. Intinya tahu kebutuhan dari orang itu mau pengen tahu apa. Ada nggak yang pernah dengar NIS? NIS ini lebih ke ini. Kalian ini spesifikasinya apa? Misalnya saya tadi nge-branding travel adventure mom, atau misalnya kamu nge-branding sebagai anak sekolah yang suka mukbang, itu NIS. Atau yang suka kecantikan, kerjanya review skincare, itu NIS. Audiensnya akan setipe tuh. Atau yang kerjanya game online kan ada banyak juga kan. Nah setiap game itu punya niche-nya masing-masing. Anak yang main ML sama anak yang main apa lagi sih game-nya? FF akan berbeda tuh. Beda lagi tuh orang yang nonton. Orang yang mainnya FIFA sama orang yang mainnya bola beneran akan beda lagi tuh. Nah itu orang yang suka mainnya berantem, tapi yang satu suka mainnya gamenya Candy Crush. Nah lain lagi tuh niche-nya. Itu yang disebut sama niche. Jadi karakter kita tuh konsisten. Kita ambil contoh lagi mungkin ini deh, Tantri lagi deh, karena itu yang saya udah lihat-lihat. Ya, dia nggak mungkin tiba-tiba ganti 6 postingan isinya gimana cara memasak yang benar, atau gimana cara perawatan pasca melahirkan, ya kan? Karena mereka santri, yang mereka posting ya pakai sarung, bagaimana ledek-ledekan anak santri nih bos, senggol dong. Nah itu kan jadi apa bedanya dia dengan yang lain gitu. Mereka nggak mungkin tiba-tiba ngajarin tentang sastra Indonesia, beda lagi tuh, tidak sesuai dengan niche-nya dia. Jadi teman-teman tentukan dulu, teman-teman nih siapa sih, aku nih siapa gitu, karakternya nih apa gitu. Tidak semua orang dituntut untuk bisa melakukan hal yang sama. Makanya dalam produksi itu ada tim. Karena apa? Karena itu setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada termasuk misalnya editing pun itu juga punya gaya. Ada orang yang suka pakai transisi, ada yang enggak. Audio pun juga punya gaya gitu. Ada yang suka audionya yang besar, ada yang enggak. Ada yang suka musik yang berbeat, ada yang lebih soft. Itu semua punya gaya masing-masing. Nah itu termasuk niche dalam bidang pekerjaannya. Nah sekarang berkaitan dengan agenda setting. Ini tadi saya dijelasin sebetulnya, saya skip aja ya. Oke, berkaitan dengan bikin strategi video.
Ada banyak cara supaya video teman-teman itu bisa ditonton. Misalnya yang pertama nih, storytelling. Ada yang bisa kasih contoh nggak video storytelling itu kayak gimana? Video dengan keluarga. Tadi ada sempat salah satu video yang ditayangkan itu konsepnya storytelling. Ayo, ada yang bisa contohin nggak video yang konsepnya storytelling? Storytelling itu seperti apa? Cerita dengan keluarga tuh. Ada? Ada. Ini sekali. Ya, Seorang menceritakan mengenai sejarah gitu. bisa. Apa sejarah yang paling dekat di sini? Rumah adat. Kayak rumah adat. Oke, misalnya tentang rumah adat Atake. Kamu jalan tuh cuman dari depan, kamu ambil shoot tentang detail-detail bangunan. Ya mungkin nanti setelah jadi. Pasti ada motif kan? Setiap daerah punya motif yang berbeda dan dalam motif itu ada cerita. Nah, bisa tuh sambil diceritakan. Rumah adat Atake ini. Nah, itu storytelling. Bisa juga dalam bentuk storytelling yang lebih menarik. Misalnya kayak ngomong dengan ya udah narasi aja sambil cerita. Jadi ini tuh gini. Nah, itu masalah intonasi, balik lagi ke masalah gaya. Tadi yang di awal sempat dibilangin kenalin dulu nih gayanya mau kayak gimana. Gaya orang bagus belum tentu di kamu bagus. Jadi jangan maksain diri. Ya, kita yang logis-logis aja. Yang kedua, highlight report. Nah, highlight report ini salah satu bentuk strategi video yang akan teman-teman pakai untuk peliputan video acara Festival Danau Tempe. Maksud dari highlight video itu adalah tadi ada video potongan yang sempat viral juga, akhirnya di remake sama orang-orang luar yang nari di ujung perahu, ya kan? Nah, itu jadi dia hanya mengambil potongan-potongan dari kegiatan. Ya, itu kegiatan pacu jalur, itu namanya highlight video. Jadi hanya meng-highlight dari kegiatan itu apa aja, kegiatannya udah tinggal dipotong-potong, di-cutting-cutting, udah gabungin selesai. Tidak ada narasinya, tidak ada interviewnya, ya udah potongan kegiatan biasa aja. Terus kalau misalnya cover selling ini ada unsur jualannya. Terus kalau misalnya video testimoni, tadi teman-teman ada yang dipanggil untuk ngambil video testimoni? Ada. Nah, itu salah satu contohnya. Nanti akan digabung-gabung dengan rangkaian video report yang lainnya, ada testimoninya. Kayak gitu. Terus kalau misalnya video yang berkaitan sama prestasi biasanya itu misalnya capaian-capaian di lomba itu cuman capaian-capaian dari, misalnya saya mau memvideokan tentang Danau Tempe. Nah, behind dari Danau Tempenya ini apa aja? Apa potensinya dia? Apa yang pernah dicapai danau ini? Oh, pernah jadi pengekspor ikan terbanyak segini-gini. Itu fakta-fakta aja. Ternyata punya sekian ribu burung. Di sini. Ada banyak rumah, ada banyak suku. Nah, itu namanya video yang strateginya prestasi. Jadi yang diangkat kelebihan-kelebihannya. Gitu. Nah, teman-teman, untuk besok, mulai dari malam ini lebih tepatnya, teman-teman bisa pakai yang mana aja nih? Terserah. Kalian mau testimoni orang kayak, atau misalnya teman-teman orang film tuh harus berani ya. Orang film, orang seni tuh harus berani. Misalnya kan besok tuh ada acara apa tuh? Perahu hias. Nebeng perahu orang bikin testimoninya bagaimana rasanya bikin ini. Kalian wawancara tuh di atas perahu. Jadi satu video boleh. Itu salah satu bentuk video yang mana dia testimoni. Tuh, testimoni yang nomor 4. Atau misalnya teman-teman, tapi jangan hadang Pak Bupati minta testimoni ya, yang lain aja yang udah sibuk gitu. Itu salah satu bentuk testimoni ya, bisa macam-macam. Atau masyarakat, Gimana kalau digabung semuanya? apa senangnya ada acara ini gitu. Atau kalian ayah bebas lah, ada nggak misalnya dari kenapa teman-teman dokumentasi kami ngambil teman-teman yang di luar Wajo? Ada yang tahu nggak untuk video testimoni? Coba yang di belakang. Yuh. Ada nggak yang tahu kira-kira kenapa tadi didahulukan dulu teman-teman yang dari luar Wajo? Karena lebih jauh biasanya lebih berkesan. Jadi testimoninya yang bisa disampaikan akan lebih Menarik. lebih banyak, lebih menarik gitu. Oke. Jam berapa sih nih? Oke. Sebetulnya ini lebih cocok memang untuk teman-teman yang mahasiswa. Kayaknya kalau mahasiswa udah di atas semester 1 nggak tahu SWOT,
Tolong ditanyakan dosennya, Bapak, Ibu, kenapa nggak pernah ajarkan saya SWOT? Ya. Jadi kalau misalnya yang SMA, SMP udah dapet, ini jadi pegangan hidup dalam bidang apapun, ini kepake. Ada yang tahu nggak ini apa? Strength, weakness, opportunity. Strength, weakness, opportunity, and threat. Jadi tahu nih kekuatan kita apa. Itu yang saya bilang, sukses di dia belum tentu sukses di saya. Gitu. Jadi tahu dulu kekuatan kita, kekuatan orang kita caplok. Makanya plagiarisme itu nggak selamanya sukses, malah lebih banyak gagal. Kenapa? Karena kuatnya di dia, bukan kuat di kita. Copycat itu biasanya umurnya nggak lama. Orang yang niru-niru doang tuh biasanya umurnya nggak lama. Kenapa? Karena bukan kekuatannya dia. Atau mungkin dia diberkahi kekuatannya adalah mengcopycat gitu, mengcopy orang, ya nggak tahu deh. Weakness, kekurangan kita apa? Misalnya suara saya jelek, suara saya cempreng. Berarti kira-kira mana yang lebih cocok? Video storytelling atau ASMR? Kenapa? Tidak terlalu menggunakan suara sendiri. Karena nggak pakai suara kita. Kenapa? Saya udah tahu suara saya jelek. Kalau saya bikin VO pakai suara saya, yang ada orang males, udah cempreng, ganggu. Saya harus pakai mic-nya Krisdayanti yang mahal itu supaya nyampenya bagus. Tapi kalau pakai suara saya real, bikin video yang ada storytellingnya, ya jelek, buyar. Jadi tidak semua video harus ada narasi. Narasi bisa berbentuk tulisan. Tadi ada kan video yang cuma tulisan, yang pada saat Pak Sandiaga Uno membuka kegiatan. Nah itu mungkin aja dia nggak punya voice over gitu. Jadi dia sadar dengan weakness-nya dia, opportunity, peluangnya. Sebutin salah satu peluang yang teman-teman punya. Langsung banget gitu. Ada yang tahu nggak? Opportunity apa yang teman-teman punya? Kesempatan apa yang teman-teman punya orang lain nggak punya? Kita bahasnya lebih fokus ke kegiatan besok ya, dengan lomba yang akan teman-teman lakukan. Ada yang tahu? Coba yang pakai topi, yang paling belakang. Ya kamu doang sendiri yang pakai topi. Apa kira-kira opportunity yang kita punya? Jangan geleng-geleng. Coba berdiri dulu, berdiri. Apa kira-kira opportunity yang kita punya? Peluang yang kita punya nih apa? Teman-teman punya lah. Nggak tahu? Yang baju putih. Iya. Oh ini dulu nih. Apa nak? Terus apa untungnya? Hah? Bisa belajar. Oke, boleh lah. Apa? Dibekali dengan pengetahuan. Oh, sama. Salah satu peluang yang teman-teman bisa punya ya. Oke, kalian punya bekal. Oke. Tapi teman-teman ini 120 nih. Minimal banget harusnya udah punya 120 likes, bener nggak? Oke lah, nggak usah nge-like. Soalnya sebelah dia kemarin gangguin saya pasti gue ngorok, nggak mau nge-like. Tapi minimal punya 120 view. Ya kan? Tambah lagi kita, panitia. Tambah lagi kalian akan broadcast ke teman-teman. Kalau yang lain cuma posting, mereka akan langsung broadcast nggak? Nggak, karena tidak ada momennya mereka, tidak ada dorongannya mereka untuk ikut lomba. Ya kenapa saya harus kirimin linknya ke ibu, bapak, tetangga, om, tante, orang-orang yang ngutang itu semua suruh like. Nah, kalau nge-like saya lunasin, tuh kan? Jalan kotnya gratis atau apalah gitu kan? Kenapa? Teman-teman udah punya peluang di situ. Ada posisinya yang teman-teman kejar, akhirnya, dan peluangnya lebih banyak. Salah satunya ini. Sekarang ada 120 teman baru di luar teman-teman lain di sekolah. Itu harus dimanfaatkan. Nah, kaitannya dengan T atau threat atau ancaman adalah ya ada posisinya yang teman-teman kejar, akhirnya, dan peluangnya lebih banyak. Salah satunya ini. Sekarang ada 120 teman baru di luar teman-teman lain di sekolah. Itu harus dimanfaatkan. Nah, kaitannya dengan T atau threat atau ancaman adalah yang bisa jadi ancaman, misalnya teman-teman nggak punya handphone sekarang, akhirnya nggak bisa nge-record berarti nggak bisa ikut lomba. Bisa diatasinya dengan pinjam. Semua
ancaman itu ada, tapi semua akan ada penyelesaiannya kalau dicari. Gitu. Oke, saya mau ngajak teman-teman buat nganalisis dua akun ini. Kelihatan nggak? Ini kedua-duanya teman-teman saya. Kebetulan yang satu ini teman saya di kegiatan alam bebas. Kalau yang satu ini teman saya presenter di TV One, Mbak Sira. Saya udah chat juga, Mbak, gue pinjam IG lo ya, buat apa? Mau gue evaluasi ke teman-teman gue di Sengkang. Oh ya udah. Jadi ini sudah izin dari yang punya akun. Gitu. Etika dalam publikasi adalah izin sama yang punya. Jadi kalau teman-teman posting pakai CapCut, besok-besok dibiasain ditulis source-nya ya. Gitu. Jadi jangan mengklaim karya orang, nanti kebiasaan. Apa yang membedakan dua akun ini? Followers sama viewers. Terus Post dan jumlah postingan. Gaya konten. Iya. Semuanya beda. iya semuanya beda benar. Ya, Beda kalau ada warnanya. akun yang sama. Saya duduk ya, sakit perut tiba-tiba berdiri. Gini, yang satu Pasha. Pasha ini followersnya cuma berapa? 1015. Berapa viewersnya? Banyak. Ini centang biru loh. Basira ini. Dia penyiar di TV One, kabar petang sama kabar pagi. Teman sekelas saya juga di kampus dan satu pekerjaan juga. Yang namanya TV orangnya itu aja sampai bosan. Followersnya berapa? 42.000. Berapa viewersnya? Banyakan dia. Kok bisa? Ya berdiri. Perut nih saya. Coba. Kasih ini deh, GoPay 5.000 nih jauh. Ntar ya yang menang gede. Insyaallah. Apa yang kira-kira membedakan? Kenapa yang followers 1.000 ini di bawah-bawahnya kalau dilihat juga lumayan lebih banyak. Bisa lebih banyak daripada dia. Ada yang bisa jawab? Kenapa tuh kira-kira? Kenapa Pasha punya akun lebih sedikit dibandingkan Sira, tapi dia punya likes, punya viewers, saya nggak buka likesnya ya, punya viewers atau reach, kalau bahasa sosial medianya, reach yang lebih besar daripada Sira. Why it happens? Karena bukan. Ini privilege perempuan aja. Maaf ya Mbak Sira. Karena dia masuk TV, dia cantik, orang suka. Tapi yang diposting tidak selalu berkaitan dengan apa yang dia punya. Tiba-tiba ada tenis, tiba-tiba ada presenter. Bener nggak? Tapi kalau Pasha, dia pendaki dan dia bucin. Karakter dia tuh dua. Jadi kalau dia udah konten sama ceweknya atau dia kontennya tentang pendakian, langsung naik tinggi. Itu yang disebut dengan konsistensi. Jadi niche-nya jelas. Dia nih mau apa? Gitu. Itu yang saya bilang, followers tidak menjamin dengan viewers, apalagi likes. Kebetulan saya pernah memanage grup isinya ada 2.000 orang untuk likes for likes, follow for follow, mungkin pernah dengar? Jadi kamu posting aja dengan satu hashtag yang udah kita sepakati bersama, dalam 24 jam kamu harus like. Semua orang yang diposting itu harus like. Kalau kamu nggak like, kamu di-kick dari grup. Itu membernya 2.000. Jadi minimal kalian akan dapat 2.000 likes per hari. Minimal. Easy, gampang. Likes itu gampang, jangan percaya likes. Tapi itu salah satu bentuk penilaian paling dasar. Memang itu tidak jadi patokan, tapi itu yang paling dasar. Kita mulai dari paling dasar dulu. Selain likes ada view. Nah ini makanya saya lihatnya yang view dulu, karena biasanya likes lebih dikit daripada view dong, ya kan? Nah ini reach-nya dulu nih. Kenapa? Nah itu konsistensi dari kontennya teman-teman itu seperti apa. Oke, ini apa yang ngebedain antara akun yang ini sama akun yang ini? Saya sensor, yang ngerasa diam aja. Apa yang membedakan antara konten yang ini dan konten yang ini?
View dan post. Gaya konten. Yang sebelah sana followersnya setengahnya yang sebelah sini. Tapi kira-kira mana yang peminatnya lebih banyak kalau kita ngomongin global? Kebetulan karena teman-teman besok itu adalah kontennya pariwisata, terutama misalnya yang santri, digabung tuh dua, santri berwisata, yang kebidanan, bidan berwisata. SMK-nya SMK apa aja ini bidangnya? Kalau boleh tahu, karena cuma ada nomor ininya doang, sekolahnya doang, tapi saya nggak tahu penjurusannya apa. Jurusan rekreasi perangkat lunak. Apa? Rekayasa perangkat lunak. Rekreasi perangkat Rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak. Nah, coba dipikirin. Kira-kira ada nggak ya perangkat lunak yang mereka pakai? Software apa yang mereka pakai? Kayaknya belum ya. Kalian bisa bikin itu namanya kreativitas. Kalian bisa bikin sesuai dengan background kalian. Kalian gabungkan dengan sesuatu yang memang lagi dibutuhkan. Jadi dapat tuh dua-duanya. Gitu. Itu balik lagi tuh saya ulang-ulang. Followers tidak menjamin engagement. Nanti akan saya bahas tentang engagement ya. Oke, berkaitan dengan ini juga teman saya, Mbak, gitu. Dia sama di Antv juga. Dia ini lihat di follow-nya mas siapa? CS. CS banget udah. Nama keluarga Raffi. Di posting sama Raffi udah sering. Emang sering main ke rumahnya karena satu project bareng. Udah makanan sehari-hari lah di dunia kayak gini. Tapi lihat likes-nya. Lihat berapa followersnya. Jauh nggak? Jauh. Kenapa? Karena dia hanya membagikan kehidupan hari-hari itu random. Orang yang bisa membagikan hal random tapi langsung dapat view dan like yang banyak, itu cuman orang-orang yang udah di posisi selebgram, udah di atas. Jadi dia posting makan aja dia bisa rame. Nah, sebelum menuju ke situ mereka ada prosesnya. Prosesnya apa? Konsistensi tadi. Ini mau apa nih dia nih? Yang sukanya apa nih? Apa yang bikin dia? Ada yang viral sesaat kan? Ada. Sebulan hilang. Kenapa? Karena bukan berangkat dari konsistensi. Saya nggak suruh mulai dari nol ya, nggak. Kita mulai dari apa yang kita punya. Jadi nggak usah orang tuh dia karena mulai dari bawah, nggak berhenti untuk menghasihani terus orang supaya dia jadi naik. Biasanya itu nggak akan bertahan lama. Start dari manapun itu terserah. Tapi konsistensinya itu yang menentukan hasilnya itu nanti akan di mana gitu. Jadi kalau misalnya cuma 1 kali 2 kali ternyata bisa viral, balik lagi tadi faktor penentu utama hoki. Ya. Tapi kalau mau bertahan itu adalah konsisten, tentukan niche-nya teman-teman tuh mau apa. Dan juga tujuannya jelas tadi di awal. Mau untuk siapa, mau gayanya kayak apa, jelas, terstruktur dari awal dan itu diulang. Jadi orang tuh ketanam. Akhirnya ada 1-2 yang suka video, akhirnya di follow, akhirnya setiap video kalian akan dilihat. Gitu. Nanti akan ada keterikatan. Pernah nggak ngelihat orang yang segitu ngefansnya sampai dia yang salah aja orang yang ngehujat dihujat balik? Ya kan? Kenapa bisa ada kayak gitu? Kok bisa gitu? Hidup bareng juga enggak, ketemu aja belum pernah. Ya kan? Tapi kalau idolanya udah dikatain sama orang, marah juga dia. Kenapa bisa kayak gitu? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa bisa terjadi orang yang ngebela idola, ketemu aja nggak pernah? Terobsesi, bisa. Apa? Oh, dapat giveaway. Oh, itu buzzer namanya, nanti jadinya dibayar buat komen. Lain lagi ya, kita nggak bahas yang jalur belok ya, kita bahas yang lurus-lurus aja dulu. Jadi bisa karena gini, ada keterikatan emosional antara orang yang melihat gambar atau videonya atau filmnya dengan kreatornya. Dan itu nggak akan bisa dicapai kalau yang bikinnya nggak konsisten. Sekali doang posting rame, udah terus bakal terikat gitu sama followersnya, followersnya bakal sayang gitu sama dia, nggak mungkin kan? Dia harus ada konstan tuh, sering interaksi, sering ngobrol kayak gitu-gitu. Makanya pada saat kita ambil contoh ini tadi video promosi atau film promosi, kalau kaitannya sama film layar lebar, pemilihan pemain itu makanya juga penting. Pemain yang punya background dengan background yang baik misalnya,
akan membangun keterikatan emosi dengan calon penontonnya. Orang bisa nonton film itu karena si pemainnya, padahal belum tahu ceritanya, ya kan? Ada yang kecewa, ada, tapi paling nggak penonton awalnya ada dulu. Makanya di luar emosi yang dijaga, kualitas tayangannya juga dijaga. Kenapa? Supaya setelah itu nanti dia akan cerita sama temennya, nambah dia orang yang suka lagi, cerita lagi ke yang lain, gitu. Ini yang saya sempat bahas tentang mengevaluasi. Tadi di depan kan ada strukturnya tuh harus ada evaluasi. Ada yang akun Instagramnya bisnis atau TikToknya bisnis? Aduh, WA bisnis jualan dong ya. Jangan. Enggak, kita ngomongin sosial media. Ada yang ini bisa dilihat kalau misalnya kalian pakai akunnya udah di setting bisnis. Kalau ini yang saya sempat ngomong engagement rate. Engagement rate itu baik di Instagram, TikTok atau Twitter ini ada standarnya. Nah, standar ini dipakai untuk apa? Untuk melihat seberapa originalnya interaksi di Instagram kalian. Jadi kalau yang beli followers itu mungkin keren di mata teman, tapi tidak keren di mata media yang benernya, terutama brand. Let's say punya followersnya, kita ambil yang paling gampang, hitungnya apa ya? 1 juta followers di TikTok. Berarti seharusnya kalau 1 juta, oke yang gampang deh nih, yang 100.000 followers di TikTok, berarti seharusnya dia punya 5,3% dari followersnya yang berinteraksi sama dia. Kalau di bawah itu ternyata cuma viral di 1-2 video, itu berarti dia antara dia beli atau hoki, balik lagi tadi, atau memang kebetulan ada opportunity kayak kita nih, otomatis ada event kan, jadi otomatis yang visit jadi banyak gitu. Tapi kalau dia bisa konstan, itu akan mempengaruhi kalkulatornya. Ini bisa diakses di web, teman-teman bisa cari aja engagement kalkulator, biar bisa tahu kalau memang mau serius mengelola sosial media. Jadi tidak berpatokan hanya dengan likes, jangan puas dengan 2-3 postingan yang likes-nya banyak atau viewersnya banyak, tapi coba dilihat engagementnya apa, berapa banyak. Terutama yang misalnya dia mau mempromosikan usaha, mau mengiklankan organisasinya, misal teman-teman punya komunitas bola gitu atau apa, pengen diperhatikan lebih, nah berarti perhatikan juga interaksinya sama orang ini seberapa banyak. Itu yang tadi kemarin sempat saya singgung juga, masalah engagement rate gitu. Nah di Instagram, TikTok sama Twitter itu berbeda karena punya karakter masing-masing, dan ini udah ada tim risetnya sendiri. Ini udah angka standar, bisa dilihat, bisa dihitung pakai kalkulator itu aja. Jadi kalian cuma tinggal masukin nama akunnya, nanti website itu nggak akan mikir sendiri, teman-teman gak usah ngitungin gitu. Nah ini masalah timing ya, kita bisa lihat di sini masalah waktu kapan sih yang tepat untuk posting. Saya ambil media yang paling umum dipakai dulu, karena kebetulan kemarin data TikToknya saya belum dapat yang update, jadi ini saya pakai Facebook sama Instagram dulu. Untuk Facebook itu dia biasanya paling banyak itu di hari Rabu diakses. Jadi kalau misalnya teman-teman mau postingnya itu di Facebook, bikin video atau apa gitu, atau misalnya punya Facebook Marketplace, itu bisa di upload itu di hari Rabu. Kalau ngomongin jamnya, itu justru biasanya di jam kerja. Agak aneh sebetulnya, ini orang kerja tapi kok malah akses Facebook, karena memang, tapi faktanya begitu, paling banyak diakses itu justru di jam kerja, di antara jam kerja atau jam sekolah lah, jam 9 sampai jam 3 sore gitu. Terus kalau untuk Instagram sendiri itu dia biasanya sama, tetap Rabu juga, tapi akan berbeda di hari Rabu dan di hari Jumat. Jadi kenapa, dan ini berubah biasanya ada lembaga riset yang bikin tahunan. Kalau memang teman-teman mau mengelola sosial media, sebaiknya teman-teman tahu ini bisa diakses, bisa dicari, bisa di browsing aja, karena bisa aja pada saat kalian posting sama bulan depan beda, karena yang melakukan